Halo sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai thermal overload ya, thermal overload relay. Ini bentuknya seperti ini ya, thermal overload relay. Jadi fungsinya dia sebagai proteksi apabila ada beban berlebih ya. Jadi kalau bebannya nanti berlebih, maka dia akan memutus ya, memutus. Jadi sistemnya seandainya ada beban berlebih ditandai dengan arusnya yang besar ya, arus besar, maka akan timbul panas ya di dalam thermal ini, sehingga dia akan memutuskan nanti kontak-kontak bantunya ini dia akan berubah ya, yang tadinya NO ya jadi NC, yang tadinya NC jadi NO, jadi dia akan berubah. Untuk bagian-bagiannya sendiri yaitu ini adalah kontak utamanya ya, ini ada 3 ya, ini 1 2 3 ketemu sama dengan sini ya. Jadi kalau yang nomor 1 ketemu dengan T12 T1, nomor 2 ini ya ketemu dengan 4T2, yang nomor 3 ketemu dengan 6T3. Ini kontak utamanya. Jadi kalau yang ini nanti dia akan ketemu pasangannya ya, pasangannya yaitu kontaktor ini ya, dia masuk seperti ini ya. Nah, sedangkan yang ini nanti ke bebannya, biasanya bebannya motor listrik ya, motor-motor 3 fasa. Ini untuk kontak utamanya. Nah, berikutnya ini adalah tombol tes ya. Jadi tombol tesnya apabila kita geser ya, ini ngetesnya, ini kita geser ke sini. Nah, dia akan muncul huruf T ya, berarti ini artinya dia trip. Nih untuk tombol tesnya. Sedangkan ini yang warna biru ini dia adalah tombol resetnya. Ini kalau saya tekan ya, saya tekan, nah dia akan balik lagi ya, yang tadinya trip dia akan balik lagi. Jadi untuk ini untuk tombol reset. Sedangkan yang merah ini dia untuk stop ya. Jadi kalau saya tekan ini dia akan mutus nih, yang tadinya NC jadi putus, yang tadinya NO jadi tutup. Ini tombol stopnya. Sedangkan yang ini adalah untuk settingnya ya, setting berapa maksimal arus yang akan mengalir ya, yang akan mengalir ke beban ya, ini settingnya. Dan untuk ini adalah auxiliary kontaknya ya, atau kontak bantunya. Ini ada nomor 97 98, ini adalah NO nya ya, ini NO. Sedangkan yang 95 sama 96 dia adalah NC nya, nih NC nya. Jadi kalau untuk NO nya ya, kalau posisi dia NO nya, kalau posisi dia seperti ini ya, tidak trip ya, ini tidak trip atau normal seperti ini, NO nya dia akan kebuka ya. Sedangkan yang NC nya kalau posisi seperti ini ya, dia akan tersambung ya. Tapi kalau misal saya geser sini ya, saya tripin atau saya tes ini, nah maka NO nya akan tersambung, sedangkan NC nya akan terputus ya. Ini yang kontak bantunya ini biasanya dia akan masuk ke kontrol ya, ke kontrolnya, ke sistem kontrolnya. Jadi nanti kita akan
simulasikan ya gimana cara kerja si thermal ini. Dia bisa memutuskan sistem kerja pada kontrolnya. Nah, ini untuk thermal ini ya, thermal overload ini pasangannya adalah kontaktor ya. Ini kontaktor, jadi pasangannya seperti ini ya, kayaknya seperti ini pasangnya, nanti ini dikencangkan ya. Nah, dia masangnya seperti ini ya untuk pemasangannya. Untuk kontaktornya sendiri saya bahas terpisah ya, di video yang sebelumnya sudah saya pernah videokan ya untuk kontaktornya. Oke sahabatku, kita akan simulasikan ya untuk cara kerja si thermal overload relay ini. Nanti bagaimana dia bisa mematikan si kontaktor ini ya, atau mematikan si bebannya ya. Nanti saya akan rakit dulu ya, untuk simulasinya. Oke ya sahabatku, saya rakit dulu. Oke sahabatku semua, ini udah saya rakit ya untuk simulasinya. Jadi bagaimana nanti si overload bekerja terus bebannya bisa mati. Saya jelaskan dulu ya, ini ada kabel input dari utamanya ya. Input dari utama dia masuk sini ya. Ini kabel utama, ini ada kabel utama, dia masuk ke bebannya sini ya, ke kontak utamanya ya. Kontak utamanya ini karena saya pakai simulasi cuma satu kabel, jadi cuma satu ya kontaknya yang saya pakai. Seandainya nanti bebannya 3 pasang, ini ada R, S, dan T di sini. Nah, untuk keluarannya ini ya akan di sini ya. Di sini keluarannya ini karena satu pasang untuk simulasi. Jadi saya satu ini masuk ke beban ini. Ini bebannya. Sedangkan untuk ini ada kabel satu lagi ini yang lampu, ini adalah lampu tripnya. Jadi ini untuk kabel yang ini adalah untuk ke beban. Nah, untuk ini kontrolnya ini ada MCB untuk kontrol. Keluarannya MCB kontrol ini masuk ke NC nya overload ya, masuk ke NC nya overload nomor 96. Nah, keluarannya masuk, maaf ini 95 ya, masuk ke 96. Keluarannya ini masuk ke koilnya kontaktor. Jadi dari MCB masuk ke NC nya overload 95, keluarnya 96, baru masuk ke koil kontaktor. Sedangkan yang ini inputannya tadi dari MCB nih saya jumper masuk ke NO nya ya, masuk ke NO nya sini. Keluarnya NO ya, ini masuk ke lampu, ini lampu indikator trip. Jadi nanti seandainya overload ini trip, maka lampu indikatornya yang nyala, sedangkan bebannya akan mati. Oke ya, kita akan coba tes ya, dimana bebannya bisa mati terus lampu tripnya akan nyala. Saya ini MCB kontrolnya saya naikin. Nah, ini MCB kontrolnya saya naikin, harus akan ngalir ke NC ya, ke NC 95, keluarannya 96, dia masuk ke koil, maka si kontaktornya bekerja ya, kontaktornya bekerja masuk ke A1. Ini A2 nya adalah netralnya, jadi untuk kabel yang biru ini adalah kabel netralnya. Kontaktornya bekerja sehingga ini beban dari sini ya, kabel untuk beban ini dia akan tersambung di sini, kontaktor masuk ke beban, bebannya akan menyala. Nah,
seandainya nanti ada beban berlebih atau arusnya berlebih, kontaktornya ini bekerja, maka si kontaktor ini akan trip ya. Ini akan coba saya tes ya. Ini akan tes. Kalau ini saya tes, maka si bebannya akan mati, sedangkan lampu tripnya akan menyala. Ini saya tes. Nah, ini saya tes, mati ya, bebannya mati. Jadi kalau posisi seperti ini, overloadnya bekerja, trip, maka beban akan mati. Kenapa mati? Karena ini ya, NC nya ini tadi, yang NC ini terputus ya, kebuka, sedangkan untuk yang NO nya ini tertutup, maka lampu indikator tripnya ini akan menyala. Nah, untuk resetnya kembali, ini tombol yang biru ini kita tekan ya, tombol yang biru ini kita tekan. Nah, maka dia beban akan nyala kembali. Jadi si overload ini dia memutuskan rangkaian kontrolnya ya. Jadi rangkaian kontrolnya ini terputus, maka bebannya akan mati atau kontaktornya ini akan mati. Jadinya beban mati, terus lampu indikatornya karena kita pasang di NO nya ini ya, maka lampu tripnya ini, indikator trip akan nyala. Kita coba tes sekali lagi. Ini saya tes lagi ya. Nah, dia akan trip ya, bebannya mati, lampu indikatornya nyala ya. Oke ya bro, sahabatku semua, jadi begitu ya sistem kerja dari thermal overload ini ya. Jadi dia memutuskan rangkaian kontrolnya. Oke sahabatku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.